Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Rabani Mahesa Jumar dengan NIM 1810116025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya, yaitu pengaruh religiusitas, reputasi, dan lokasi terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta. Oke, lanjut ke bab 1. Bab 1 atau isi pendahuluan. Pertama itu saya menjelaskan perbankan syariah di Indonesia. Besar potensi perbankan syariah dalam memenangkan dan mendapatkan pangsa pasar nasabah beragama muslim, serta menjadi peluang yang sangat baik untuk menarik minat nasabah dalam melakukan persaingan pada perbankan konvensional. Menurut Mujib pada tahun 2016. Pada data di tahun 2018, dari 250 jiwa penduduk Indonesia, sebesar 80%-nya adalah beragama Islam. Dapat dilihat di samping bahwa ini adalah total aset perbankan syariah di Indonesia, di mana dari tahun 2018 sampai tahun 2021 itu terus mengalami pertumbuhan. Lanjut, perbankan syariah di Indonesia. Besar potensi perbankan syariah dalam memenangkan perbandingan syariah dan konvensional. Dalam kegiatan operasionalnya tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan terhadap perbankan konvensional dalam hal menabung, investasi, maupun dalam hal pembiayaannya. Adanya perbedaan dasar yang digunakan perbankan dalam mengambil keuntungannya seperti perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Lalu perbankan konvensional itu menggunakan sistem bunga atau yang disebut dengan riba. Lalu ada keputusan menabung masyarakat. Perbedaan pandangan akan muncul pada saat analisis menyangkut ranah faktor yang menentukan perilaku-perilaku tabungan pada setiap orang atau masyarakat. Kondisi ini biasa disebabkan karena setiap kelompok atau setiap masyarakat itu memiliki dorongan psikologi, dorongan sosial ekonomi, geografi, dan juga sistem mereka sendiri. Dan juga sistem-sistem kepercayaan yang mereka anut. Nah, sikap masyarakat terhadap bunga itu sendiri atau bagi hasil itu sangat beragam. Banyak masyarakat muslim yang masih menerima bunga dalam hal menabung, tapi ada juga yang sangat anti dengan yang namanya bunga. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta? Yang kedua, apakah reputasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta? Yang ketiga, apakah lokasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta? Lalu untuk tujuan penelitiannya, pertama untuk menjelaskan religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta. Yang kedua, untuk menjelaskan reputasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta. Yang ketiga, untuk menjelaskan lokasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Jakarta. Lalu di sini ada manfaat penelitiannya. Untuk aspek teoritis, penelitian ini dapat menjadi literatur ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya terhadap keputusan menabung masyarakat pada perbankan syariah. Penelitian ini memberikan pengetahuan bagaimana pengaruh religiusitas, reputasi, dan lokasi mempengaruhi keputusan menabung pada perbankan syariah. Lalu dalam aspek praktis itu dibagi menjadi dua, yaitu bagi industri perbankan syariah dan bagi regulator. Hasil penelitian ini didedikasikan dan memberikan masukan kepada industri perbankan syariah dalam menentukan strategi serta solusi, agar langkah-langkah yang diambil ke depannya lebih tepat. Dengan begitu perbankan syariah dapat menjangkau nasabah lebih luas lagi. Lalu untuk bagi regulator, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada regulator atau pemerintah sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan yang akan diambil. Seperti saat ini, Bank Syariah sedang melakukan perkembangan dan pertumbuhan secara cepat dan besar-besaran. Dengan penelitian ini dapat menjadi acuan bagaimana keputusan dan atau kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah itu. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Ya, di sini ada penelitian terdahulu. Saya mengambil 4 penelitian terdahulu. Yang pertama dari Erik Rifat Hendra Putra dan Ade Sofyan Mulazid, di mana lokasi itu berpengaruh signifikan. Lalu selanjutnya ada Muhammad Juhirsyan dan Nurlinda tahun 2018. Dapat lihat bahwa religiusitas itu berpengaruh signifikan dan persepsi berpengaruh tidak signifikan. Selanjutnya ada Umiyati dan Nadia Saima 2018. Reputasi itu berpengaruh tidak signifikan dan lokasi itu berpengaruh signifikan. Selanjutnya ada Eko Suryaningsi dan Novi Jayanti tahun 2019. Dapat dilihat bahwa lokasi itu berpengaruh tidak signifikan dan agama berpengaruh secara signifikan. Oke, masuk ke landasan teori. Di sini ada keputusan pembelian.
Keputusan merupakan sebuah proses untuk membuat penyelesaian yang terdiri atas bagian pengenalan masalah, mendapatkan informasi, penelitian-penelitian alternatif, keputusan yang diambil untuk membeli dan perilaku konsumen setelah melakukan pembelian, menurut Philip Kotler tahun 2021. Jadi proses pembelian itu menurut Philip Kotler ada pertama pengenalan produk, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Lanjut ada produk tabungan. Pada perbankan syariah dalam hal menabung memiliki dua akad yang tersedia, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Lalu ada variabel religiositas. Menurut Purwadinata, dalam hal kata keagamaan menyangkut dalam keadaan yang bersifat religius dan kepatuhan terhadap Tuhan, artinya mempercayai Tuhan itu ada serta menjalankan ajaran-ajaran yang telah diajarkannya. Lalu untuk reputasi yang dibangun merupakan sudut pandang atau persepsi orang atas sebuah perusahaan oleh orang-orang baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan, menurut Cempaka Sari tahun 2003. Lalu ada lokasi. Menurut Kasmir dan Jakbar tahun 2013, adalah tempat terjadinya transaksi-transaksi produk dan pusat pengendalian, di mana dalam hal ini menyangkut lokasi kantor pusat, kantor cabang, dan pasar. Nah, apabila disangkut pautkan dengan lokasi bank, yaitu tempat diperjualbelikannya produk-produk bank syariah. Jadi contohnya itu adalah kantor bank, yaitu seperti lokasi kantor pusat, cabang utama, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi persebaran ATM. Lalu ada model penelitian dan hipotesis. Dapat dilihat bahwa di sini religiositas sebagai X1, reputasi sebagai X2, dan lokasi sebagai X3. Lalu variabel Y-nya adalah keputusan menabung pada perbankan syariah. Di sini dapat kita lihat ada hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3, di mana variabel religiositas, variabel reputasi, dan variabel lokasi itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah. Sekarang masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen itu ada religiositas sebagai X1, yaitu suatu sikap meyakini suatu agama secara komitmen dan penganutnya mempelajari dan memahami ajaran-ajaran agamanya. Lalu lanjut ada reputasi atau X2. Itu sebuah gambaran suatu perusahaan yang diberikan oleh nasabah atau orang lain karena pengalamannya atau anggapan dari orang lain. Hal ini menyangkut citra yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lalu ada lokasi atau X3-nya. Lokasi adalah sebuah tempat yang digunakan dalam kegiatan atau operasional. Lokasi yang strategis adalah tempat yang memiliki aksesibilitas, kenyamanan tempat, dan kemudahan dalam menjangkaunya. Lalu ada variabel dependen, yaitu keputusan menabung. Nah, keputusan menabung baik dalam menggunakan bank syariah ataupun bank konvensional merupakan pilihan dari seseorang untuk menggunakan produk-produk tabungan. Lalu populasi dan sampel dari penelitian ini. Populasinya adalah seluruh nasabah yang menabung di bank syariah dengan berdomisili di Jakarta. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu berdomisili di DKI Jakarta, generasi Z 17-23 tahun, dan sudah memiliki rekening bank syariah. Untuk sampel sendiri, karena jumlah sampel populasi yang tidak diketahui secara pasti atau tidak terhingga, maka itu menggunakan rumus dari Hare et al., yaitu jumlah sampel sama dengan indikator yang dimiliki, yaitu ada 16 indikator dikali 5 sampai dengan 10. Nah, jadi dalam penelitian ini saya mengambil 5. Jadi jumlah sampel sama dengan 16 indikator dikali 5. Jadi jumlah sampel saya adalah 90. Lalu ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini pengumpulannya adalah melalui kuesioner, di mana kuesioner itu nanti disebarkan melalui Google Form yang disediakan. Lalu skala pengukurannya yang digunakan adalah skala Likert. Dapat dilihat di samping bawah ini ada tabel skala Likert, ya di mana setiap pilihan jawaban memiliki nilai-nilai yang berbeda. Oke, lanjut ke teknis analisis data. Software alat bantu yang digunakan adalah Smart PLS dengan versi 3.2.9. Di sini dengan PLS itu ada 3 analisis data, yaitu yang pertama ada model pengukuran atau outer model, yaitu diukur dengan convergent validity yang dimana nilainya kalau di atas 0,5
maka dikatakan indikator tersebut sudah valid. Lalu ada discriminant validity, di mana apabila nilai AV lebih dari 0,50 maka dapat dikatakan bahwa sudah valid juga. Lalu untuk composite reliability itu diambil dari Cronbach's alpha untuk mengukur nilai reliabilitas dengan angka di atas 0,70 dapat akan dinyatakan dengan memiliki reliable yang baik. Lalu yang kedua ada model struktural atau inner model. Nah, signifikasi dari perolehan koefisien parameter jalur struktural atau path coefficient dalam melakukan penelitian terhadap model PLS bermula pada R-square. Terhadap variabel laten yang terikat dapat diartikan nilai yang ada pada R-square dapat digunakan untuk menginvestasikan pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Apakah terjadi pengaruh yang substantif atau signifikan? Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Uji T dilakukan untuk menguji variabel independen secara individu. Apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau biasa disebut juga dengan uji T parsial. Pengukuran signifikasi sesuatu variabel apabila memiliki nilai signifikan di bawah 0,05, sedangkan jika nilai signifikan di atas 0,05 menunjukkan hasil tidak signifikan. Terima kasih. Tadi adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.